Assalamualaikum, halo bosku, jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Nah bosku, kita melanjutkan pada video yang sebelumnya, video part 2 TWK HOTS yang berisi soal-soal nomor 1 sampai 21. Ini kelanjutan dari video tersebut, yaitu nomor 22 sampai habis 30 soal. Dengan harapan bosku bisa menambah jam terbang latihan bosku. Seperti biasa ada bonus materi yang bisa bosku download di box deskripsinya. Seperti jargon kita, CPNS 2021 bisa lah, kenapa nggak bisa. Raih top score, kuasai CPNS 2021. Nah bosku, ini ada kisi-kisi materi TWK. Kenapa kami sajikan kisi-kisinya ini pada pertengahan atau pada video kedua ini? Sengaja kami berikan karena supaya pada bosku ada proses analisis sendiri. Jadi pada soal nomor 1 sampai 21 itu bosku sudah bisa menganalisis bahwa kisi-kisi materinya apa saja yang sudah kami sajikan, sehingga bisa lebih teresapi sampai hati oleh bosku dan persiapan bosku semakin matang dan paham, sehingga bosku benar-benar menguasai TWK dengan top skor. Kami ingatkan kembali bahwa kisi-kisi soal pada TWK itu bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya itu sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah inilah kisi-kisinya. Jadi insya Allah kemungkinan soal-soal yang disajikan pemerintah, yang diberikan pemerintah itu tidak jauh-jauh dari empat pilar kebangsaan Indonesia, khususnya pada soal TWK CAT. Inilah salah satu tujuan pemerintah mengadakan perekrutan CPNS agar mendapatkan putra-putri terbaik bangsanya, sehingga bisa turut membantu pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga jika ia telah menjadi ASN, harapan pemerintah lainnya salah satunya yaitu bisa menerapkan keempat pilar kebangsaan Indonesia ini pada kehidupannya sehari-hari, baik di lingkup individu, keluarga, kantor maupun masyarakat secara umumnya. Nah bosku, jika bosku baru bergabung pada video ini, kami sarankan untuk melihat video sebelumnya, karena pada video sebelumnya ada soal dari nomor 1 sampai 21. Jadi ini adalah video sambungan dari video sebelumnya, TWK part 2. Linknya ada pada box deskripsi ya bosku. Oke, kita masuk pada soal nomor 22. Jika persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Patriotisme, D. Menghargai perbedaan, E. Bela negara. Nah bosku, silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah ya, benar. Jawaban yang tepat adalah E. Penekanan persatuan Indonesia bukan sebagai bentuk ancaman, melainkan mempersatukan, adalah cerminan dasar dalam bentuk upaya bela negara. Ya bosku. Next. Nomor 23.
Jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah. B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat. D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Dan jawabannya adalah ya D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Nah, pembahasannya bahwa cukup jelas bahwa sikap yang harus ditunjukkan ketika negara dalam situasi genting adalah berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, karena rakyat adalah komponen cadangan dalam usaha sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke, next. Nomor 23. Unsur berdirinya negara secara de facto kecuali, nah bosku, ingat ada kata kecuali. A. Wilayah. B. Pemerintahan. C. Adanya tujuan bernegara. D. Rakyat. E. Pengakuan dari negara lain. Nah bosku, de facto. Dan jawabannya adalah ya E. Pengakuan dari negara lain. Unsur berdirinya suatu negara secara de facto adalah adanya wilayah, pemerintahan, ada tujuan bernegara dan rakyat, sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur berdirinya negara secara de jure. Nah, itu ya bosku. Bagaimana, clear? Next. Nomor 25. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa A. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. B. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadi warga negara. C. Bela negara merupakan amanat para pendiri bangsa. D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Nah, silakan di-pause dulu jika ingin menjawab. Dan jawabannya adalah ya C. Bela negara merupakan amanat para pendiri bangsa. Bangsa Indonesia secara harfiah merdeka dan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertekad bulat untuk menegakkan, mempertahankan, dan memperjuangkan kedaulatan negara, memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara merupakan amanat dari para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan NKRI. Next. Clear ya? Nomor 26. Alasan utama para pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya, sehingga A. Rela berkorban demi bangsa dan negara. B. Anti terhadap penjajahan serta terorisme dimanapun dan kapanpun. C. Merasa senasib dan sepenanggungan. D. Tidak mau menerima dan melihat perbedaan. E. Merasa hebat untuk memperoleh penghargaan dan hadiah yang menjanjikan. Dan jawabannya adalah ya A. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Rasa cinta terhadap bangsa merupakan pondasi dasar para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa pamrih serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Next. Nomor 27. Undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor A. 22 tahun 2002, B. 30 tahun 2002, C. 32 tahun 2002, D. 28 tahun 2003, E. 31 tahun 2003. Nah, bosku, silakan. Ya, jawabannya adalah B. Nah, ini bosku kita tampilkan pada covernya saja ya bosku, karena keterbatasan tempat, tapi materi PDF-nya
bosku bisa download di box deskripsi. Jadi bahwa benar adalah nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK ya bosku. Oke, next. Nomor 28. Nah, bosku, TWK juga kalau pada waktu 2019 itu panjang-panjang ya bosku. Jadi ini tidak bosan-bosannya kita ingatkan kembali bahwa jika panjang seperti ini ataupun bahkan lebih panjang lagi, maka bosku harus pintar mengatur manajemen waktu. Usahakan langsung membaca dulu pada pertanyaannya saja dahulu untuk mendapatkan gambaran secara luas. Nah, kalau ini kan kita langsung bawahnya ini kan, tahapan pembangunan sistem integritas nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas. Nah, ini kan artinya tentang sistem integritas tuh bosku ya. Karena ini masih latihan, ini akan saya baca dari awal supaya bosku dimanjakan supaya enak bosku. Jadi belajar bisa sambil tidur-tiduran. Manusia sesungguhnya makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Manusia diciptakan memiliki akal pikiran serta hati dan perasaan untuk mampu membedakan mana hal yang baik, mana yang buruk bagi kehidupannya. Manusia harus mengembangkan diri mengikuti perubahan zaman yang semakin kompleks, tetapi juga harus menjaga keseimbangan segalanya terhadap sesama manusia untuk meraih masa depan yang cerah secara bersama-sama. Tahapan pembangunan sistem integritas nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas A. Individu, B. Keluarga, C. Lingkungan, D. Organisasi, E. Masyarakat. Nah bosku, jadi ini sengaja kita sajikan soalnya agak panjang. Kalau kita analisis bersama-sama bahwa sebenarnya poin itu pada pertanyaannya itu ya bosku, karena yang awalannya ini sebenarnya cuma untuk pengecoh saja bosku ya, supaya bosku dituntut untuk daya analisisnya tajam. Nah, gimana jawabannya? Ya, jadi jawabannya yang benar adalah A, individu. Nah, jadi pembahasannya bahwa tahap pembangunan sistem integritas nasional negara, artinya negara ingin membentuk sistem integritas itu harus dimulai dari pembangunan sistem integritas yang paling dasar atau paling awal, yaitu individunya sendiri. Setelah individu baru kemudian berkembang ke keluarga, lingkungan, masyarakat secara nasional. Nah, jadi paham ya bosku, jadi bahwa harus dimulai dari individu atau diri sendiri masing-masing dari rakyatnya. Oke, clear? Nomor 29. Berikut yang bukan merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas dan berkomitmen, yaitu A. Asas proporsionalitas, B. Asas profesionalitas, C. Asas akuntabilitas, D. Asas kepentingan umum, E. Asas stabilitas. Dan jawabannya adalah ya E. Asas stabilitas. Pembahasannya, asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita. Di antaranya dalam UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. KKN ini korupsi, kolusi, dan nepotisme ya bosku. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut isinya asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum. Nah, jadi kan ini kan soalnya bukan ya, artinya yang salah ya bosku. Jadi pada nanti real hari hanya CAT-nya bahwa bosku tetap harus fokus, jangan sampai salah. Jika pada pertanyaannya ada kata bukan atau kecuali, itu artinya jangan terburu-buru bosku ya. Benar, memang kita harus manajemen waktu, tetapi harus cepat dan tepat ya bosku. Nah, kembali lagi bahwa ini yang ditanya bukan. Jadi kan sini tadi kan ada asas
kepentingan umum, artinya D salah ya bosku. Asas keterbukaan, asas proporsionalitas, nah A juga salah ya bosku. Asas profesionalitas, B salah juga kan, dan D asas akuntabilitas. Jadi yang dimaksud jawaban pada nomor 29 ini paling tepat adalah E, asas stabilitas, karena itu tidak termaktub dalam undang-undang pada pasal 3. Oke, paham ya bosku? Nah, ini dia soal nomor 30. Dalam pergaulan di dunia internasional, sering terjadi gesekan bahkan peperangan dan ketidakdamaian antar negara. Jika hal ini menimpa bangsa Indonesia, maka NKRI harus mendapatkan pembelaan dari A. TNI, Tentara Nasional Indonesia, B. Polri, Polisian Republik Indonesia, atau C. TNI dan Polri, D. Negara tetangga, atau E. Warga negara Indonesia atau WNI ya bosku. Dan jawabannya adalah E. Warga negara Indonesia itu sendiri. Salah satu kewajiban WNI, warga negara Indonesia, adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan pasal nomor 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu ya bosku ya. Kalau sedang peperangan, ketidakdamaian, maka kita WNI berhak dan wajib sesuai undang-undang. Nah ini bosku, tadi sudah selesai pembelajaran kita. Nah ini ada tugas ringan sedikit, bosku bisa jawabnya di kolom komentar beserta alasannya. Saya bacakan. Pak Ahmad adalah seorang pengamat politik. Ia sering membuat tulisan yang kemudian dikirimkan ke media cetak dan disebarkan ke seluruh tanah air. Efeknya, ia akan mendapatkan imbalan sejumlah uang dari pihak media cetak. Dalam hal ini, Pak Ahmad menggunakan haknya sebagai warga negara dalam hal A. Berpendapat, B. Beribadah, C. Mendapatkan penghidupan yang layak, D. Berpendidikan, atau E. Berpolitik. Nah, itu jawabannya bosku, dimohon silahkan dijawab di kolom komentar, berikan alasannya juga. Demikian bosku, tetap semangat, kami bantu doa agar bosku mendapatkan nilai semaksimal mungkin, nilai yang terbaik, agar bosku berhasil sukses pada tes CPNS 2021 ini.